Baik, selamat sore. Kali ini kita akan belajar tentang cara setup dan juga integrasi OneSignal pada Flutter Apps. Nah, pertama-tama kita harus mempunyai akun OneSignal itu terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa membuka web OneSignal-nya, kemudian pilih sign up atau login bagi yang udah punya akun. Nah, setelah berhasil login, kita harus menambahkan sebuah app dengan menekan tombol new app. Nah, kita akan mengetikkan nama app-nya atau nama aplikasinya. Misalnya ini adalah OneSignal Test. Kemudian untuk organization-nya kita buat sembarang aja. Example. Kemudian ini kita pilih FCM ya, karena kita akan mencoba setup terlebih dahulu pada Android. Nah, kemudian klik yang next configure your platform. Nah, pada tahap ini teman-teman diminta untuk mengupload file JSON. Nah, file JSON itu bisa diambil dari Firebase Console. Nah, jadi kita harus membuka Firebase Console terlebih dahulu. Kemudian klik add project. Nah, kita bisa ketikkan example. Oh, oke, seperti ini. Continue. Kemudian select an account, itu default account for Firebase ya. Lalu klik create project. Tunggu hingga tahap preparingnya selesai. Nah, bagi teman-teman yang mungkin bingung, kita bisa membaca documentation dari Android-nya. Kita klik. Nah, di sini sudah dijelaskan tutorialnya dalam bentuk gambar. Nah, kita coba untuk masuk ke project yang sudah kita buat tadi. Nah, pada bagian ini kita harus mengklik project settings. Nah, kemudian di bagian cloud messaging itu ada tutorial, itu ada server key-nya, sender key. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita harus mengenable Firebase Cloud Messaging API. Nah, di sini teman-teman. Nah, jadi kita harus menekan yang bagian ini. Klik. Maka di sini ada tombol untuk enable. Klik aja enable. Nah, maka cloud messaging kita sudah bisa digunakan. Nah, selanjutnya seperti pada documentation ini, kita harus menggenerate private key JSON. Nah, caranya adalah seperti ini. Di bagian service accounts, nah di sini teman-teman. Jadi kita klik generate a new private key. Nah, maka nanti akan otomatis di-generate dan kita bisa mendownload file JSON tersebut. Nah, nanti file JSON ini akan kita kirimkan ke sini. Kita klik choose file. Nah, ini teman-teman.
Nah, setelah itu kita klik save and continue. Nah, setelah itu karena kita akan melakukan integrasi dengan Flutter, maka di sini kita klik yang versi Flutter. Kemudian save and continue. Nah, nah, perlu diketahui nanti untuk integrasi kita akan menggunakan ID ini. Nah, jadi nanti di Flutter, aplikasi Flutter kita akan mengintegrasikan app ID ini. Jadi nanti otomatis aplikasi kita itu bisa terkoneksi dengan uang signal yang ada di yang sudah kita buat ini. Kita klik saja done. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil melakukan setting One Signal pada platform Android. Nah, kita mungkin akan mencoba membuat project baru di Flutter. Nah, kita klik new Flutter project. One Signal example. Nah, untuk platformnya kita tidak memerlukan Linux, macOS, web dan juga Windows. Jadi itu bisa di-uncheck ya. Nah, kita klik create. Nah, setelah itu kita coba jalankan project Flutter ini. Kita open. Nah, karena tadi kita setup di Android, maka kita akan menggunakan yang versi Android terlebih dahulu. Nah, misalnya jika sudah selesai ngerun device-nya, kita akan mencoba menjalankan project ini. Kita klik run. Oh, sorry. Nah, kita harus memilih device Android-nya terlebih dahulu ya. Klik. Nah, sambil menunggu kita coba baca dokumentasi untuk integrasinya ya. Nah, teman-teman bisa buka One Signal documentation, kemudian pilih yang SDK setup guides. Lalu teman-teman bisa memilih mobile SDK setup. Dan kita pilih versi cross platform SDK itu Flutter. Nah, di sini akan dijelaskan caranya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini aplikasinya sudah jalan. Tapi ini kita belum integrasi dengan One Signal-nya. Nah, pertama kita harus menambahkan dependensi terlebih dahulu. Atau kita cek pubdev. Kemudian kita ketikkan One Signal. Nah, kita copy. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, di bagian dependensi ya teman-teman. Jangan di bagian dev dependencies. Kita menambahkan di dependensi. Nah, setelah itu kita klik pubget. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman dokumentasinya. Nah, untuk nomor 2 ini bisa kita skip terlebih dahulu karena kita akan melakukan setup di platform Android. Nah, pertama kita harus verifikasi compile SDK version itu adalah versi 33 atau lebih baru. Nah, caranya kita buka Android, kemudian app, kemudian build Gradle. Nah, di bagian bawah itu ada compile SDK version. Ini kita ganti saja menjadi 33 atau 34. Kemudian
Nah, sudah. Nah, setelah itu kita bisa langsung integrasi teman-teman. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, kemudian kita bawa ke main.dart. Nah, di bagian fungsi main ini ya, import. Nah, jangan lupa untuk menambahkan app ID yang sudah kita setup tadi teman-teman. Nah, caranya itu kita kembali ke halaman ini, OneSignal. Kemudian kita cari bagian settings, kemudian key and IDs. Nah, kita copy, kita paste di sini. Nah, aplikasi kita stop dulu. Lalu kita coba untuk jalankan lagi. Nah, sebelum itu kita cek dulu terlebih dahulu apakah device kita itu sudah terdaftar sebelumnya atau belum. Nah, kita coba cek di bagian audience, kemudian subscriptions. Nah, seperti dilihat di sini belum ada device yang terdaftar ya teman-teman. Nah, jadi masih kosong. Nah, selanjutnya kita run aplikasinya, maka nanti secara otomatis device ini atau perangkat ini akan terdaftar di OneSignal ini, di subscription ini. Baik, kita tunggu proses compilingnya. Oh, baik, di sini ada error. Oh, oke. Berarti di sini bukan di point main ya teman-teman, tapi di my app. Ini kita jadikan stateful terlebih dahulu. Kemudian kita buatkan init state widgets.ends flutter binding.answer initialize. Oh, sorry. Ini sebenarnya kita bisa tambahkan di fungsi main. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita harus make sure widget terbuild terlebih dahulu, baru kita mendaftarkan OneSignal ini. Nah, kemudian kita stop lagi, lalu kita play, lalu kita run. Oke, nah nanti jika langkah yang teman-teman lalui benar, nanti akan muncul seperti ini, allow OneSignal to send you notification. Nah, jadi pada versi Android paling baru 13 ke atas kalau tidak salah, itu harus menyertakan ini. Nah, kita harus klik allow. Kalau di don't allow nanti notifikasinya tidak akan masuk, seperti itu. Nah, baik, mungkin kita coba cek di bagian subscription, kita refresh. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Last active 3/11/2024 4:40. Nah, seperti ini. Nah, jadi artinya perangkat yang tadi itu sudah terdaftar dan sudah terintegrasi dengan OneSignal kita teman-teman. Nah, OneSignal ID-nya nanti adalah ini. Nah, bagaimana untuk cara ngetes atau mencoba mengirim notifikasi? Nah, teman-teman bisa menekan tombol push pada bagian menu message, kemudian klik new message, klik new push. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan title dan juga message, tergantung pesan apa yang mau dikirimkan. Coba kirim
notifikasi menggunakan OneSignal ke Flutter. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan image, URL, dan juga mengatur button seperti ini. Nah, untuk sekarang mungkin kita kirimkan seperti ini dulu saja. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa menekan tombol review and send. Lalu kita coba lihat di sini. Nah, ini kita coba send message. Oke, masih belum berhasil ternyata. Nah, kita coba cek di bagian delivered status. Nah, di sini delivered. Nah, mungkin kita cek documentation terlebih dahulu. Atau begini. Nah, kita coba tambahkan subscription. Jadi fungsinya adalah kita bisa menambahkan orang yang jadi tester seperti itu. Jadi misalnya kita ingin menambahkan para developer atau siapapun yang ada di tim kita sebagai tester dari OneSignal ini, kita bisa menambahkan device-nya. Nah, caranya adalah kita klik new message lagi, kemudian di sini ketik example. Nah, di pojok kanan atas ini di bagian message itu ada send test push. Nah, di sini kita bisa menekan tombol add test users. Nah, di sini kita harus menambahkan perangkat yang tadi kita isi itu sebagai test user. Nah, seperti ini teman-teman. Add to test subscription. Baik, tadi sepertinya ada notifikasi. Nah, mungkin kita cek. Nah, di sini berarti notifikasi yang tadi kita kirim itu agak delay ya. Nah, mungkin pengiriman OneSignal ini tergantung dari sinyal servernya, server kita ataupun server mereka. Nah, seperti ini. Jadi pesanan tadi sudah masuk ya teman-teman. Ini percobaan. Nah, lanjut ke yang tadi, kita coba menambahkan push message atau push test. Nah, di sini kita bisa mencentang siapa saja yang akan menerima pesan tes kita. Nah, di sini misalnya di sini sebentar, kita coba isikan terlebih dahulu title dan message-nya. Ini untuk tes users. Halo. Kemudian kita klik send test push. Klik send. Maka nanti pesannya akan langsung masuk teman-teman. Nah, perlu diketahui kalau untuk tes user ini hanya pesan yang kita kirim itu hanya terkirim ke orang yang terdaftar di sini atau yang kita pilih. Nah, seperti ini kan saya memilih satu orang, berarti pesan notifikasi itu akan terkirim ke perangkat ini saja, seperti ini. Oke. Nah, mungkin untuk setup di Android seperti itu dan juga integrasinya, kita akan lanjutkan untuk integrasi di versi iOS. Nah, kita kembali lagi ke documentationnya. Kita balik ke atas. Nah, di sini teman-teman harus di sini sedikit panjang dan ribet ya, jadi harus dilihat pelan-pelan. Nah, pertama kita harus buka Xcode, membuka projectnya melalui Xcode. Nah, caranya adalah
klik folder iOS, kemudian klik runner as code project, kemudian pilih yang ini. Nah, maka nanti jendela Xcode akan terbuka, teman-teman. Nah, pertama kita harus masuk ke bagian signing and capabilities. Jadi hal itu ada di bagian runner. Klik runner, kemudian runner, lalu pilih signing and capabilities. Nah, kita klik capability ini. Kemudian kita cari push notification. Nah, ini teman-teman, kita double klik, maka nanti otomatis akan ditambahkan ke bagian sini, ke signing and capabilities ini. Lalu kita tambahkan juga background mode. Caranya sama, yaitu tekan capability, kemudian ketik background mode. Nah, kita centang seperti yang diminta, yaitu mencentang remote notifications. Nah, ini teman-teman, remote notifications. Nah, setelah itu kita harus menambahkan add notification service. Nah, caranya adalah kita klik di bagian atas file, kemudian new, lalu target. Nah, selanjutnya kita harus memilih notification service extension. Kita cari saja notification. Nah, ini teman-teman, jangan sampai terbalik, notification content atau service. Nah, yang kita butuhkan adalah yang ini. Mari kita klik next. Nah, selanjutnya namanya adalah nah seperti ini. Kita copy saja. Lalu kita klik finish. Nah, ini kita klik cancel, teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita harus memilih deployment target iOS kita itu adalah minimal versi iOS 11 atau di atasnya. Nah, jadi kita masuk ke runner lagi, kemudian targetnya runner, general. Nah, di sini teman-teman, minimalnya adalah versi 11. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih versi 12 juga tidak masalah. Oke, selanjutnya adalah add groups. Nah, itu ada di signing and capabilities seperti yang tadi. Add capabilities, kemudian groups, add groups. Nah, selanjutnya kita harus memasukkan ini, teman-teman, group.yourbundleidentifier.oneSignal. Nah, kita cari bundle identifier-nya di sini, di bagian signing, kemudian bundle identifier. Nah, kita harus tambahkan, teman-teman, di bagian add groups, klik add. Nah, jangan lupa diganti your bundle identifier ini menjadi bundle identifier kita, yaitu com.sample.oneSignal. Nah, ini jangan sampai salah ya, teman-teman. Ini harus sesuai dengan bundle ID yang terdapat di sini. Jika sudah, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita harus membuka yang namanya ini, teman-teman, folder iOS, folder pod file. Nah, jadi pod filenya harus kita update. Nah, caranya adalah kita buka pod file tersebut melalui Android Studio atau VS Code bebas.
Nah, di sini ada namanya pod file teman-teman. Nah, kita tambahkan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu, nah ini contohnya teman-teman. Kalau misalnya ada yang bingung itu mau ditaruh di mana, nah seperti ini, dia ada di bagian bawah. Kemudian di bagian atas pod filenya kita harus uncomment ini bagian platform. Jadi versinya adalah versi iOS 11 minimalnya. Selanjutnya, nah kita coba menjalankan ini teman-teman, pod install. Nah, caranya adalah kita masuk ke terminal, lalu masuk ke folder iOS, lalu kita masukkan kode perintah yang tadi, pod install. Oh, sepertinya ini ada yang salah. Nah, jadi kita harus mengupgrade podnya. Caranya adalah pod repo repo update seperti ini. Oh, tanpa spasi, tanpa titik dua ya. Oke. Pod install. Nah, seperti ini teman-teman. Maka nanti package atau dependensi dari OneSignal tersebut akan diinstal di versi iOS-nya. Nah, jika di SQL teman-teman ada warning seperti ini, kita pilih yang use version on this. Oke, selanjutnya adalah kita harus mengedit file yang namanya notification service.swift. Nah, ini tergantung dari bahasa pemrograman dari native-nya ya teman-teman. Jika teman-teman tadi di awal ketika create Flutter app itu kan memilih antara Swift atau Objective-C. Nah, karena kita memilih yang Swift, maka kita harus menggunakan yang versi Swift ini. Kita copy, lalu kita masuk ke folder yang namanya iOS, kemudian OneSignal Notification Service Extension. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita ganti menjadi kode yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu, oh, ini sudah. Nah, sekarang kita coba run versi iOS-nya teman-teman. Oke, nah kita coba run versi iOS. Saya menggunakan simulator iPhone 15 Pro Max ya. Kita klik run. Nah, kita harus menunggu proses ini lumayan lama sih. Jadi teman-teman harap bersabar. Nah, di sini ada error. Oke, kita telusuri terlebih dahulu errornya. Nah, jika teman-teman bingung, kita bisa mencarinya di Stack Overflow ya. Nah, Flutter OneSignal. Nah, kita mungkin bisa lihat ini
di GitHub issue-nya. Oh, caranya adalah seperti ini teman-teman. In Xcode, in your app target build page, you should have something called embed app extension or embed foundation extension at the end of the build page. If you drag it before run script, it should prevent this build error to happen. Nah, jadi kita harus memindahkan yang namanya embed app extension ini sebelum run script. Nah, caranya adalah kita buka Xcode, kemudian kita klik runner, lalu targetnya itu adalah runner. Nah, di sini teman-teman, build page. Nah, tadi dijelaskan embed app extension. Atau run script kita pindahkan ke paling bawah. Nah, kita coba run lagi teman-teman. Oh, masih belum berhasil. Oh, seperti ini. Embed founded extension. Oh, yang ini embed founded extension. Yang mana itu? Oh, ini teman-teman. Kita tambahkan sebelum run script ya. Checkpoints manifest log. Jadi ini. Nah, coba kita run lagi. Nah, ini udah bisa ya teman-teman. Nah, sama seperti di Android, kita harus allow OneSignal untuk mengirim notifikasi. Jadi kita klik allow, lalu kita bisa coba cek di bagian subscription-nya teman-teman, apakah sudah bertambah atau belum. Kita refresh. Nah, di sini sudah ada 2 teman-teman. Nah, ini adalah simulator iPhone dan juga yang Android tadi. Mungkin kita tambahkan juga ke test subscription. Eric iOS. Nah, mungkin kita bisa mencoba untuk mengirimkan pesan teman-teman. User iOS. Kita klik send. Nah, di sini kita belum diupdate ya. Oh, baik, kita coba refresh. Nah, sample. Hello iOS, this notification was sent from OneSignal dashboard. Oh iya teman-teman, jadi kan tadi kita belum melakukan setup untuk versi iOS-nya ya. Nah, kita harus melakukan setup terlebih dahulu. Nah, di sini
di bagian sebentar, kita balik ke dashboard. Di bagian settings, kemudian platform teman-teman. Nah, ini kita harus tambahkan Apple iOS aktif. Nah, ini lumayan ribet teman-teman. Jadi kita harus menambahkan beberapa hal, yaitu P8 file, KID, Team ID, dan juga App Bundle ID. Nah, App Bundle ID adalah bundle identifier di Xcode tadi. Jadi kita mungkin tambahkan com.example one signal. Nah, baik, sebagai catatan, teman-teman harus memiliki Apple Developer Account ya. Nah, kalau tidak, teman-teman tidak akan bisa mengirimkan notifikasi ke iOS. Nah, KID ini didapat dari setup yang akan kita lakukan. Kita coba cek. Nah, di sini kita diminta untuk login ke Apple Developer kita. Nah, kita tambahkan di sini teman-teman case, namanya adalah one signal seperti itu. Kemudian ini kita centang Apple Push Notification Service. Baik, nah seperti ini teman-teman. Select APNs, continue, register, kita klik download. Nah, nanti key ini akan kita upload di one signalnya. Nah, key ID ini bisa didapat dari kita coba cek di bagian nah ini teman-teman, KID. Salah, kita upload ulang. Oke, sudah. Ini kemudian tim ID nya kita bisa lihat di account details. Nah, seperti ini teman-teman. Klik save and continue. Nah, lalu kita pilih Flutter, save and continue. Lalu kita cek subscriber users. Nah, sekarang kita bisa mengirimkan pesan ini teman-teman. Klik new message, new push, example, hello iOS, this is subtitle, hello. Nah, kita klik send test push. Nah, maka perangkat iOS kita nanti akan muncul di sini teman-teman, di send test push device.
Nah, kita bisa centang, kemudian kita klik send. Nah, kita coba cek di simulatornya. Oke, mungkin kita coba cek juga kirim ke Android ya. Send test push. Nah, yang di Android sudah masuk teman-teman. Ini kita stop dulu ya teman-teman. Untuk yang di iOS, kita coba jalankan ulang. Kemudian kita coba kirimkan pesan baru. Send test push. Oh, kita coba cek delivery statusnya ya teman-teman. Oh, ternyata di sini ada yang fail. Oh, yang di iOS tuh ada yang fail teman-teman. Nah, mungkin kita cek terlebih dahulu untuk documentationnya. Nah, kita cek platform ya teman-teman. Tim ID. Oh, tim ID-nya salah teman-teman. Tim ID-nya salah. Key ID-nya ada di key ID. Save and continue.
Oh sorry, kita coba lagi kirim pesan example. Lalu kita coba cek delivery-nya. Masih fail ya. Atau kita coba cek Xcode teman-teman. Di sini masih merah ternyata. Oke, nah jadi di sini bundle ID-nya itu tidak boleh seperti ini teman-teman, tidak boleh menggunakan example. Jadi kita harus mengganti bundle ID ini. Misalnya menjadi one signal notif gitu misalnya. Lalu ini kita ganti juga kita tambahkan ulang teman-teman app groups. Nah ini group dot one signal. Nah harusnya ini bisa teman-teman. Kita harus register ulang data kita di bagian platform settings. Nah ini kita harus update teman-teman. Update ini menjadi seperti ini. Tim ID ada di ini, kemudian key ID ada di sini. Nah kita upload ulang untuk key P8 nya. Oke, kita klik save and continue. Nah, karena kita mengganti bundle ID, kita harus stop aplikasinya terlebih dahulu teman-teman. Lalu kita coba install kembali. With embedded binaries bundle identifier is not prefixed with the parents. Nah kita coba cek Xcode lagi. Oke, ini sudah. Atau kita coba hapus teman-teman. Post notification ini. Nah ini teman-teman, jadi ini juga harus sesuai dengan package name kita, com.notif. Nah seperti ini.
Oke, mari kita coba lagi teman-teman. Nah, di sini kita klik allow ya teman-teman. Lalu kita coba cek lagi, kita mengirimkan pesan example iOS this is subtitle world, send test push, klik send test push. Oke, belum masuk teman-teman. Nah, kita coba cek lagi di bagian delivery. Oh, masih fail ya. Oh iya, sorry. Nah, jadi tadi kita menggunakan key yang lama, itu menggunakan bundle identifier yang lama teman-teman. Nah, kita harus membuat identifier yang baru. Nah, ini atau yang tadi kita hapus teman-teman. Oke, mari kita coba lagi teman-teman. Kita coba setting platformnya. Update. Nah, ID ini bisa kita copy dari yang tadi. Kemudian tim ID, save and continue, cek. Nah, coba kita uninstall terlebih dahulu teman-teman aplikasinya. Remove. Lalu kita coba jalankan ulang teman-teman. Kita coba cek subscription. Nah, kita delete yang tadi teman-teman. Jadi kita menggunakan yang terbaru ya. Nah, oh jadi tadi kita salah teman-teman. Kita harusnya mendaftarkan yang terbaru sebagai test subscription. Klik add. Nah, kita coba tes ngirim pesan lagi ya. New push example iOS hello world. Klik send test push. Nah, masuk ya teman-teman. Nah, kita coba kirim lagi teman-teman. Kita coba kirim
this notification sent from OnSignal dashboard. Nah, seperti ini kita coba kirimkan teman-teman. Nah, mungkin kita coba tambahkan launch gambar juga ya. Cute cat image. PNG. Nah, mungkin ya teman-teman, kita copy image address. Nah, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba kirim, review and send. Maka nanti akan masuk ke iOS dan juga Android ya teman-teman. Kita coba cek, klik send. Nah, ini udah masuk teman-teman. Nah, contoh seperti ini. Gambarnya juga masuk ya teman-teman. Ini dan ini. Baik, mungkin itu saja tutorial untuk cara setup dan integrasi OnSignal di Flutter teman-teman, pada platform Android dan juga iOS. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.